Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Armansyah dari jurusan Geografi, kelas Pendidikan Geografi A. Di video kali ini kita akan membahas mengenai fenomena pendidikan. Nah, apa sih fenomena pendidikan saat ini? Yuk simak video berikut ini. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dengan adanya pendidikan, maka suatu negara akan bisa maju dan meningkat secara pesat. Karena pendidikan itu tonggak kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, suatu bangsa dikatakan maju ketika pendidikannya tertata dengan baik dan melahirkan bibit-bibit yang cerdas, supaya bisa mengembangkan bangsa dan negaranya sendiri. Apabila suatu negara memiliki sistem pendidikan yang masih cacat atau masih memiliki banyak permasalahan, maka harus segera diselesaikan permasalahannya agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan kekacauan akibat dari masalah pendidikan yang tak kunjung selesai. Nah, banyak faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan tidak bisa berkembang. Yang pertama, mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan adalah masalah pertama yang dihadapi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan seringkali anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan, sekolahnya akan terbengkalai karena dari pihak orang tua sudah tak menyanggupi biaya sekolah dan lebih mementingkan kebutuhan untuk hidup sehari-hari. Maka dari itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor utama dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, tidak memiliki guru. Guru merupakan salah satu faktor utama yang bisa membuat seseorang anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Masalah terjadi saat guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak tidak terlatih dengan baik. Hal ini bisa menyebabkan anak-anak tidak bisa memiliki keterampilan dasar seperti matematika dan bahasa dengan baik. Hal ini ditambah lagi dengan masalah pendidikan baru, yaitu banyak negara atau daerah yang kekurangan tenaga pengajar. Kemudian yang ketiga, tidak tersedianya ruang kelas yang memadai. Saat tidak memiliki ruang kelas yang memadai, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Contoh kasus seperti banyak terjadi di Afrika, di mana anak-anak di sana sering belajar di ruangan yang sesak, kelas yang berantakan, bahkan tidak jarang mereka harus belajar di luar ruangan. Hal yang lebih parah adalah di Malawi. Ada sekolah yang harus menampung 130 anak di dalam satu kelas. Tidak hanya ruang kelas yang kurang memadai, tetapi juga semua fasilitas dasar yang diperlukan seperti air bersih dan toilet tidak layak. Kasus selanjutnya ada di Chad, di mana hanya 1 dari 7 sekolah yang memiliki air minum dan hanya 1 dari 4 sekolah yang memiliki toilet di sana. Kemudian yang keempat, dana pendidikan yang kurang. Banyak masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena masalah biaya yang tinggi. Di Indonesia saja, contohnya, meskipun pemerintah sudah menghilangkan biaya pendidikan sampai jenjang SMA, tapi masih saja ada dana informal yang harus dikeluarkan para murid. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah pemerintah hanya bisa meniadakan biaya pendidikan sampai tingkat SMA saja, sehingga banyak siswa tidak bisa mengenyam bangku pendidikan tinggi yang sebenarnya penting untuk didapatkan. Kemudian yang kelima, kekurangan bahan belajar. Faktor selanjutnya yang perlu tersedia untuk mendukung proses belajar adalah bahan belajar atau buku yang memadai. Hal yang menjadi permasalahan adalah banyak sekali siswa yang tidak memiliki buku pelajaran memadai untuk digunakan. Agar bisa mengoptimalkan proses belajar, siswa membutuhkan buku pelajaran, lembar latihan, dan berbagai fasilitas lain yang bisa membantu aktivitas belajar menjadi lebih baik. Bukan hanya siswa saja, seorang guru juga membutuhkan bahan untuk mengajar di kelas. Berbagi dengan siswa dan membimbing mereka dalam pelajaran.
Agar bisa mengatasi masalah tersebut, seharusnya pemerintah perlu menyediakan buku pelajaran gratis yang bisa digunakan oleh para siswa dan guru, memperbaiki sarana perpustakaan, dan menyediakan buku terbaru yang akan menunjang proses belajar para siswa. Kemudian permasalahan yang terakhir yaitu pendidikan di masa pandemi. Nah, pendidikan di masa pandemi ini hampir dirasakan oleh seluruh negara. Karena adanya pandemi COVID-19, pendidikan kini sistemnya mulai berubah. Mulai dari pendidikan yang biasanya dilakukan secara tatap muka, sekarang harus dilakukan secara online. Nah, sistem pendidikan online pun tidak mudah. Di samping disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, ada fasilitas dan sumber daya yang mesti disediakan. Di sini saya sering mendengar banyak keluhan dari orang tua murid dan juga tenaga pendidik yang kesulitan, baik dalam menyediakan perangkat belajar seperti ponsel dan laptop maupun pulsa untuk koneksi internet. Dengan kata lain, sistem pembelajaran online ini berpotensi membuat kesenjangan sosial ekonomi yang selama ini terjadi menjadi makin melebar saat pandemi. Kemenker mencatat sudah lebih dari 2 juta buruh dan pekerja formal informal yang dirumahkan atau di PHK. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang tua kesulitan menyediakan kesempatan pendidikan yang optimal bagi anak-anak mereka. Dalam situasi yang lebih buruk, orang tua malah bisa berhadapan pada pilihan dilematis: memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Ini berpotensi membuat angka putus sekolah meningkat. Sejak kebijakan belajar dari rumah diterapkan secara nasional mulai tanggal 16 Maret 2020, muncul indikasi naiknya angka putus sekolah di berbagai tempat, mulai dari Papua, Maluku Utara, hingga Jakarta. Ini daerah-daerah yang tergolong zona merah dalam penyebaran wabah COVID-19. Angka putus sekolah dari kawasan pedesaan juga diperkirakan akan naik. Dalam jangka panjang, anak-anak yang putus sekolah ini memiliki kemungkinan lebih besar untuk menganggur baik secara tertutup atau terbuka. Nah, itulah fenomena pendidikan saat ini. Masalah pendidikan di atas merupakan kendala yang terjadi banyak negara dan masih terus diperbaiki sampai saat ini. Mungkin fenomena ini hanya sebagian kecil saja. Banyak lagi fenomena pendidikan yang terjadi pada saat ini. Baik, saya akhiri video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.